Pada akhirnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Malam ini, subuh ini kita masih mandi. Tak tahu besok subuh tak kita dimandikan orang. Subuh ini kita masih berpakaian. Mungkin besok kita akan dipakaikan orang kain kapan. Itu maka sorban sultan-sultan Turki itu besar-besar sekali. Cobalah tengok, buat di Google itu Sultan-Sultan Turki, nanti muncul gambar besar-besar macam ban Vespa. Saya ini orangnya penasaran, kenapa lah sorban Sultan Turki ini besar-besar. Baru saya tahu, rupanya itu kain 2 meter, kain kafan. Kain kafan dililitkan ke kepala supaya dia sadar bahwa nanti kau akan mati. Jadi kalau ada kawan-kawan ibu yang tak ingat mati, buatkan dia jilbab dari kain kafan, pasangkan ke kepalanya. Kalau ada kawan kita, sahabat kita, pejabat kita, orang kaya kita yang tak ingat mati, saya semalam kan waktu tausiah itu, berikut ini pemasangan tanja. Nanti perlu juga kita buat pemasangan sorban kain kafan, biar sadar dia. Dulu, sekarang tradisi ini sudah tak ada lagi. Saya tengok, saya pertama kali haji tahun 1992. Waktu itu saya kelas 2 Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Unifah Medan. Sampai di Masjidil Haram, di pelataran itu, orang India tuh ramai-ramai menjemur kain putih bermeter-meter. Apalah ini? Rupanya kain putih itu mereka beli bergulung-gulung, mereka bawa turun ke dalam Masjidil Haram, ke dekat sumur, disiram pakai air zam-zam, dijemur kering, nanti dilipat balik, sampai di kampung digunting, dipotong-potong untuk kain kafan. Jadi mereka meyakini kalau kain kafan itu dari air zam-zam, itu diselamatkan. Itu menurut pikiran mereka aja. Jadi banyak manusia ini berpikir menurut pikiran dia. Oh, datang orang kita. Oh, jadi kalau kain kafan disiram air zam-zam bisa selamat azab kubur. Iya. Orang kita lebih cerdas lagi, dicarinya kain lapuk. Tanya, kok kenapa kain lapuk? Biar supaya pas ditengok malaikat disangkanya ini udah lama tak diperiksanya lagi. Mana bisa kita akal-akali malaikat? Bekal kita menghadap Allah, yang pertama ditanya adalah sholat. Maka kalau sudah sholat, insya Allah solidlah dia. Makanya saya ceramah di kantor-kantor dinas. Pak Bupati, kenapa dibuat acara pengajian hari Jumat pagi untuk pegawai-pegawai ini? Kita udah pernah pakai Pak Ustadz, supaya pegawai ASN, PNS on time, tepat waktu. Kita panggil motivator dari Jakarta, kita buat acaranya di hotel, convention hall, pakai gambar audio visual, pakai suara, matikan lampu. Semangat, semangat. Keluar dari hotel, letoy. Akhirnya saya sadar Pak Ustadz, bukan hotel, bukan motivator. Semangat yang paling utama adalah kajian masjid. Maka itulah perlunya dibuatkan pengajian-pengajian. Suami ibu kalau dia kurang semangat, bawa dia ke pengajian. Udah dibuat pengajian Pak Ustadz, belum juga semangat ibadah, bawa dia menengok pemakaman jenazah. Letakkan dia di pinggir tuh, udah agak-agak tolakkan sih. Itu luar biasa kesannya. Ustadz kok tahu? Saya ini kan banyak jamaah yang cerita ke saya. Jumpa saya lah jamaah antingnya. Kenapa bekas lubang itu naik ke atas tuh? Orang beranting kanan kiri, dia naik sampai ke atas. Ceritalah dia ke saya. Saya ini orang paling jahat Pak Ustadz. Anting saya tengoklah Pak Ustadz, dalam hati saya, tahu pula kau itu yang mau tanya. Semua botol udah saya minum Pak Ustadz, semua maksiat udah saya lakukan Pak Ustadz. Jadi gimana cerita kau tobat? Waktu itu saya sedang menengok jenazah dikebumikan Pak Ustadz. Berdiri saya di tepi liang lahat. Terus entah ada yang menyenggol saya, masuk saya ke dalam. Waktu sedang memegang jenazah, itulah terasa dingin kaki saya Pak Ustadz. Sadar bahwa saya akan mati, aku akan di dalam, nanti orang akan meninggalkan aku semua. Itulah sebab tobat. Itu perlu dibuat namanya terapi liang lahat. Dan saya pernah ke satu pesantren, yang pimpinan pesantren ini kakak kelas saya di Mesir. Di tepi gawang tuh, saya tengok ada lubang. Masuk ke dalam, tenggelam kita, dan panjang.
ini? Ini kalau ada anak-anak yang bandel, ku bawa jam 3 malam, ku masukkan ke dalam. Kami gulung pakai kain kapan, kayak masukkan. Saya bilang, hati-hati juga bang, khawatirnya kita bercanda, malaikat serius, saya bilang. Penting. Istilah tradisi membuat lubang liang lahat dan masuk ke dalam dilakukan oleh beberapa ulama salaf. Salaf itu artinya 3 abad pertama. Jadi mereka dulu sengaja menggali lubang dan dikhatamkannya Al-Quran di dalam untuk menasehati dirinya. Saya ini mana ada orang menasehati saya? Datang saya ke Habib, tolong nasihati saya. Ustadz sudah tahu ayatnya. Tuan Guru, Kiai, tolong nasihati saya. Insya Allah Ustadz kan ceramah. Di manalah saya mendengar nasihat? Maka ada satu Jumat saya kosongkan. Jumat 1 khutbah, Jumat 2 khutbah, Jumat 3 khutbah. Ada satu Jumat saya tak khutbah. Untuk apa? Supaya telinga ini mendengar. Jangan cuma bercakap Abdul Somad, enak menceramahi orang, coba mendengar. Maka waktu saya hadir mendengarkan khutbah, memang betul lebih berat mendengar daripada bercakap. Buktinya apa? Saya khutbah 20 menit, 30 menit, tak pernah saya mengantuk. Tapi pas mendengar khutbah itu berat kalian. Berat. Kadang-kadang bercabang muka imam itu 2. Barulah kita sadar. Jadi kita ini kalau mau berpikir 2 arah, jangan hanya berpikir tentang berceramah, tapi rasakan juga mendengarkan ceramah. Jangan cuma berpikir mengkhutbahi orang, rasakan juga mendengarkan khutbah. Itulah makanya saya kalau khutbah Jumat itu saya gas setinggi-tingginya suara. Kenapa? Karena saya merasakan kalau suara khotib itu slow, makin larut kita. Bagaimana saudara kita di Palestina yang dihantam oleh Israel? Oh, itu sudah kali itu. Kalau saya, saudara kita di Palestina hari ini, mana saya tengok yang paling kuat berayun di situ, saya gas. Nasihat ini mesti masuk ke telinga kita. Tapi ada nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Maka dia sering diingat. Saya dalam sebulan, saya wajibkan diri saya menengok orang mati. Tapi saya kalau menjenguk orang meninggal itu kalau siang saya tak mau datang. Kalau dapat kabar ada orang meninggal, biasanya saya datang itu malam, jam 12 malam atau subuh. Karena kalau saya datang siang, tak bisa saya ingat mati. Asik jamaah itu foto aja, orang mati pun tak peduli. Akhirnya saya tak ingat mati jadinya. Nah, tapi kalau datang saya jam 2 malam, pas lagi orang tak ada, datang saya ke situ, saya buka penutup wajahnya, saya cium. Usahakan mencium jenazah.